Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan diri dulu, takut ada yang belum kenal dengan saya gitu. Perkenalkan, nama saya bisa panggil dengan Mr. Restu gitu di sini, atau Ustadz Restu gitu, dan selaku wali kelas 7B gitu. Kalau yang sebelumnya di SD mungkin udah kenal dengan saya beberapa gitu, dan yang baru mungkin baru mengenal dengan saya gitu, dan saya di sini ngajar matematika gitu, dan untuk kelas 7 semuanya gitu, global, dan kelas 8 akidah gitu. Jadi hanya kelas 7 dan kelas 8A. Jadi kalau ada materi matematika, Anda ada kebingungan boleh ditanyakan ke saya gitu. Berikutnya, yang terhormat untuk ayah dan bunda, terima kasih untuk kesempatannya untuk datang di acara Student Presentation, dan untuk Ustadz Yudi selaku juri di kelas 7B, dan beliau juga adalah koordinator Al-Quran di SMP An-Nahl Islamic School gitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh dengan keberkahan. Ayah dan bunda, tema Student Presentation semester ini berkaitan dengan Agriculture Project. Ada yang tahu ya, ayah bunda? Berkaitan dengan apa tadi? Agriculture Project. Oke. Dan Ananda telah melakukan pengamatan di hari Jumat di tanggal 3 Oktober 2025 dengan beberapa tanaman yang ada di ekopark. Salah satunya adalah ada tanaman alpukat, palem, ketapang, nangka, dan cempedak gitu. Hari ini kita berkumpul dalam rangka mempresentasikan hasil belajar siswa kreativitas Ananda kelas 7B yang luar biasa. Melalui presentasi ini kita akan melihat bagaimana Ananda kelas 7B telah berusaha dan berjuang untuk mencapai tujuan akademis mereka, serta bagaimana mereka mengaplikasikan nilai-nilai keimanan dan keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap bahwa presentasi ini tidak hanya menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan akademis, tetapi juga sebagai kesempatan bagi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk memotivasi kita semua untuk terus belajar dan berbuat baik. Jazakumullah khairan katsiran kepada ayah dan bunda yang telah hadir dan memberikan dukungan kepada Ananda semua. Mari kita jadikan momen ini sebagai sarana untuk memperkuat ikatan keluarga dan sekolah, serta untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai, kita alangkah baiknya berdoa bersama-sama. Saya basmalah together, ayah dan bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa bihi nasta'inu wa bihi nasta'inu wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. First of all, let us thank Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessings and mercy until we can come together here in this beautiful morning without any obstacles. Praise and salvation upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from darkness into the light. Dear parents, we thank you all for embracing this occasion. We are delighted to welcome you here and extend the warmest welcome for those who have struggled to believe this. It is a pleasure to have you all today. Let us introduce ourselves. My name is Maulana Fana Faiz and I am the group leader. My name is Warga Professor Pradipta. I'm the editor. My name is Ahmad Abdul Fino. I'm the photographer. And we would like to recite surah. I would like to recite Surah Al-Ma'arij 116. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'azabi waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' min Allah izil ma'arij tarjul malaikatu wa du ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-ihan wa la yas'alu hamimun hamima yubashirunahu
يود المجرمين لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها نزاعة للشوى صدق الله العظيم. And I would like to recite Surah Al-Qiyamah 1 until 19. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah wa la qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khashafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma'idin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma'idil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma'idin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. And I would like to recite Surah Al-Fajr 1 to 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layali wa syafi wal watar wal layli idza yasr wa fi dzalika qasamun lizi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad bi'adzalim allati lam yusma fil bilad wa samud allazina jabu as-sahra bil wad wa fir'auna zil awtad allazina tagaw fil bilad wa aksaru fiha al-fasad wa sabba alaihim rabbuka sawta azab innaka li rabbika labil mirsad fa innal insana idza abdala fa'annahu fa'akrahu wa ya'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Sadaqallahul azim. Indonesia dan man ahya akun matatan fahiyalah wa Tirmidzi. Artinya adalah barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, tanah yang tidak dimanfaatkan, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. In English, whoever revives a dead land, it belongs to him. Narrated by At-Tirmidzi. Nah, manfaat pohon palem ini, pengamatan pohon palem menunjukkan bahwa tanaman ini tidak hanya digunakan untuk hanya itu, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Daunnya menghidupkan udara, beberapa bagian bisa dimanfaatkan dan pohon ini membantu menjaga kualitas udara. Beberapa manfaatnya adalah estetika, tanaman hias yang indah dan menarik mata, betul, dan membuat suasana yang sejuk dan sirkulasi udara. Lingkungan, menyerap CO2 dan O2. Ekonomi, bisa dibuat kerajinan atau bahan ringan. Latar belakang tanaman palem merupakan tanaman hias yang sering ditemui di sekitar kita. Palem berperan penting sebagai penghias, menyerap polusi, memberi kesejukan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui pengamatan pohon palem, diharapkan membangun kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sejak dini. Object of observation: yellow palm tree. Characteristics of palm tree: palm trees have straight trunks, long leaves, and fibrous roots. Palm tree structure: the structure of a palm tree consists of roots, a trunk, leaves, and flowers that support the plant's growth. Masalahnya, kenapa dalam pohon palem itu, mengapa pohon palem penting bagi keseimbangan lingkungan? Bagaimana peran tanaman palem dalam menjaga lingkungan sekitar? Dan apa manfaat pohon palem bagi lingkungan dan kehidupan manusia? Alat dan bahan. 1. Buku catatan dan pensil. 2. Meteran atau penggaris. 3. Kamera atau ponsel untuk dokumentasi. 4. Pohon palem yang diamati. Metode pengamatan: observasi langsung, mengamati daun, batang, akar, dan bentuk pohon. Pencatatan data, mencatat ukuran, warna,
dan kondisi lingkungan dokumentasi, memotret atau membuat sketsa bagian pohon. Analisis awal menyusun data sementara untuk melihat pola. Susun data dampak pengamatan ada Balan, saya Revino. 2. Tanggal pengamatannya pada 3 Oktober 2025. 4. Pengamatan yang ada di Koperana Hal Islamic School. Jenis tanaman yang dia mati adalah pohon palem atau nama lainnya Hasil pengamatan, konservasi alam merupakan upaya untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati. Dengan menjaga ekosistem dan spesies yang terancam punah, kita menghasilkan keseimbangan lingkungan yang esensial bagi kehidupan. Pendidikan tentang pentingnya konservasi alam membantu masyarakat memahami dampak dan dari tindakan manusia terhadap lingkungan dan mendorong tindakan nyata untuk melindungi sumber daya alam. Melalui upaya konservasi kita dapat menciptakan dunia yang seimbang dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Summary. The palm tree upright trunk, fat-shaped leaves, and strong fibrous roots. This tree not only enhances the beauty of the environment, but also helps cool the air and can be used for various purposes, making its existence important for us humans and the surrounding ecosystem. Any questions, Mom and Dad? Oke, silakan ayah bunda jika ada yang ingin ditanyakan. Ya apa? Apakah pohon palem ini ada buah? Oh, kenalan dulu. Saya Ayu, bundanya Aiman. Mau tanya satu pertanyaan. Apakah pohon palem ini mempunyai buah? Tanya bagus. Pohon palem nggak ada bunga. Kok bunga? Nggak ada buah. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Dari ayah bunda. Iya. Assalamualaikum, saya namanya Rio, mau tanya untuk pohon palem ini kesulitannya apa supaya bisa dikembangbiakan yang banyak itu, dia apa kendalanya, dia lama nggak sih supaya tumbuh jadi sebesar itu sampai dia produktif? Diskusi dulu ya, diskusi dulu ya. Sama dulu Bu, kita diskusi dulu ya. Maaf ya Bu, pertanyaan boleh diulang nggak? Pertanyaannya belum sama. Caranya lupa. Nggak, untuk pengembangbiakan tanaman ini nih sulit nggak? Ada kesulitannya nggak? Apa kendalanya? Atau mudah aja, gampang ditaruh di mana aja, udah gampang tumbuh, nggak usah disiram tiap hari juga nggak apa-apa. Iya. Atau tinggal dipotek-potek, ditanam dia tumbuh, atau harus dari akar atau gimana? Makin baru. Setelah kita berdiskusi, tanamnya gampang, tetapi tumbuhnya lama. Ada lagi nggak? Ustaz ya? Ustaz ayah bunda? Ada lagi. Saya boleh bertanya?
Pernah makan kurma? Hah? Pernah makan kurma? Iya. Nah, apakah kurma termasuk palem? Yang tumbuh di Arab gitu. Bentuknya sama. Pokoknya seperti nah itu termasuk pohon kurma. Nah, pernah memikirkan bagaimana di gurun pasir yang panas bisa tumbuh pohon kurma gitu ya. Palem itu yang kalian kemarin itu tanpa ada air terus tapi bisa membuatkan kurma yang manis. Itu yang kita bisa dilakukan ya. Selanjutnya Ustaz mau memberikan feedback atau komentar terhadap penyampaian materi ya. Boleh ya benar ya intinya. Karena saya yang kalau Ustaz saya jadi juri gitu. Yang pertama untuk kelompok 3 ya. Soalnya secara visual ini gambarnya bagus. Betul ya? Sepakat ya? Informatif terus tanda juga baik ketika menjawab soal juga menjawab dengan menyampaikan dengan baik seperti itu ya. Dan ini luar biasa potensinya dan bisa dikembangkan lagi. Nah mungkin bisa memberikan masukan untuk karena tadi ketika membaca ayat Al-Quran ya tidak usah tergesa-gesa, temponya tidak terlalu cepat gitu. Untuk tilawahnya tadi. Yang pertama, yang kedua mungkin tangan bisa menunjuk ke slide gitu ya. Secara gesturnya gitu. Ini bunda ada yang kami sampaikan. Selanjutnya tadi Ustaz menyimak Alvino ya. Itu kesimpulannya cakep banget. Tanpa melihat slide, hafal ya bahasa Inggris tadi ya. Nah itu luar biasa. Nanti bisa ditiru oleh kesempatan yang ketika menyampaikan materi mungkin tidak terlalu melihat slide. Seperti Alvino udah cakep. Jadi melihat ke ayat bunda tanpa melihat slide itu udah lancar sekali. Itu ya. Nah ini masukannya ini luar biasa bisa dimantapkan lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all for us. Thank you. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa ta'ala who has been giving us mercy and blessings until we can meet together in this beautiful morning without any obstacles. First, I salutation upon our Prophet Muhammad SAW, who has brought us from the darkness into the lightness. Dear parents, we thank you all for gracing this occasion. We're delighted to welcome you all and extend the warmest welcome to those who have traveled from distance. It is a pleasure to have you all today. Nah, sebelum kita presentasi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kita perkenalan dulu ya. Let us introduce ourselves. My name is Olika Rashad. You can call me Riga. My name is Kaki Papromi Hadi. You can call me Kaki. My name is Muhammad Faris Nur. You can call me Faris. We would like to recite Surah Al-Ma'arij 1 until 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah sairun bi'azabin waqi' lil kafirin laisa lahu dafi' minallahi jamarij ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah fasbir sabran jamila
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبشرونهم يود المجرم لو تفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى صدق الله العظيم. Al-Quran 1:15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin wa law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'in binamin manna'il lil ghairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim kana dha malin wa banin idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Shadaqallahul azim. Quran Surah Ali Imran 166 until 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi'idnillahi wal ya'lamal mu'minin wal ya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nahum hum lil kufri yawmaidin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lam bima yaftunun alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul 'azim. Kurma dan kaitannya dengan pohon cempedak. An Abi Ayyub al-Ansari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min rajuli yafrisu qarsan illa katabahu Allah azza wa jalla lahu min al-ajri qadra ma yakhruju min samari dhalikal fars. Rawahu Ahmad. Artinya, dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, tiada seorang yang menanam pohon melainkan Allah akan mencatat pahala baginya sekadar buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Latar belakang dari pohon cempedak. Allah has created cempedak. Cempedak is a tropical fruit belonging to the Maraceae family, which has an important role in life because it produces oxygen. Is a food source and has an economic function. To understand its role, students need to make direct observation of cempedak plants in Akopang. Tanaman cempedak sering dijumpai di Indonesia. Cempedak tidak hanya dikenal karena buahnya yang lezat, tetapi memiliki bagian-bagian dengan fungsi khusus. Daun untuk fotosintesis, batang sebagai penopang, akar untuk menyerap air, dan buah sebagai hasil reproduksi akhir. Secara gizi, cempedak mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, provitamin A, kalsium, fosfor, zat besi, dan serat. Selain itu, bagian lain pada tanaman cempedak seperti biji, daun, dan kulit batang
diketahui memiliki senyawa bioaktif yang bermanfaat seperti flavonoid, saponin, dan tanin yang berpotensi sebagai antioksidan, antimikroba, dan anti diabetes. Observation method. Direct observation at the ecopod, recording the morphological characteristics of leaves, stems, roots, and fruit. Photo documentation based on plant taxonomy. Tools and materials. Camera, observation sheet, stationery, ruler, superlatree, and electronic article. Morfologi daun. Daun, tunggal, bertulang, menyirip. Bentuk lonjong hingga bulat telur, tepi, rata, sedikit bergelombang. Susunan, spiral pada batang, tekstur, agak tebal dan mengkilap. Morfologi batang. Tipe batang, berkayu, tegak. Kulit batang, coklat, sedikit kasar. Tinggi pohon, 10-20 meter. Diameter, 30-60 meter. Dan mengandung getah yang pekat. Morfologi buah. Bentuk, bulat, memanjang. Ukuran panjang 40 cm dan diameter 20 cm. Duri, tidak setajam dan sekasar buah nangka. Warna, kuning kecoklatan jika tua atau masak, dan hijau kekuning-kuningan jika masih muda. Morfologi akar. Akar tuang dengan cabang yang banyak. Klasifikasi pohon sebenarnya. Kingdom, Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoleopsida, ordo Urticales, famili Moraceae, genus Artocarpus, dan spesies Artocarpus integer. Fungsi daun, fotosintesis untuk memproduksi makanan bagi tumbuhan dengan menyerap energi matahari, serta transpirasi, penguapan air untuk mengatur keseimbangan air dan mendinginkan tumbuhan. Fungsi batang, penopang tubuh tanaman agar tegak, transportasi air dan nutrisi dari akar ke daun, transportasi hasil fotosintesis gula dari daun ke seluruh bagian tanaman, tempat penyimpanan cadangan makanan, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, serta dijadikan bahan baku pembuatan perkakas rumah tangga karena yang tergolong kuat dan tahan raya. Fungsi akar, menyerap air dan zat hara, menunjang dan menjaga tanaman agar berdiri kokoh, menyimpan cadangan makanan, mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tanaman, serta membantu proses pernapasan pada beberapa tumbuhan. Fungsi buah, melindungi dan menyebarkan biji, menyediakan cadangan makanan bagi biji yang sedang berkembang, serta berperan dalam reproduksi dan keanekaragaman genetik spesies tanaman. Atas kehendak Allah, tanaman cempedak memiliki banyak sekali manfaat. A. Ekonomi. 1. Pangan. Buahnya dapat dikonsumsi secara langsung ataupun diolah terlebih dahulu. Dalam model cempedak banyak digunakan sebagai sayuran. Biji buahnya enak yang disantap setelah digoreng atau direbus seperti biji nangka. Papan, kayunya yang berkualitas baik, kuat dan awet sehingga kerap digunakan sebagai kayu bangunan. B. Kesehatan. 1. Mengurangi risiko kanker. Kedua, akarnya bisa digunakan sebagai campuran jamu tradisional untuk ibu-ibu yang baru melahirkan. 3. Cempedak membantu menyehatkan mata, membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan, dan menekan angka kolesterol dalam darah. 4. Kulit batangnya dapat digunakan sebagai anti tumor dan anti malaria. C. Industri. 1. Kulit kayunya yang diserat dapat digunakan sebagai bahan tali. 2. Dari kayunya juga dapat dihasilkan bahan pewarna kuning. 3. Kayunya dapat digunakan untuk bahan perabotan rumah atau bahan perahu. D. Lingkungan. 1. Sebagai produsen, tumbuhan berperan sebagai penyedia makanan bagi tumbuhan sendiri dan bagi makhluk hidup lain karena tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Kedua, sebagai penjaga ketersediaan air karena akar pohon yang menembus di dalam tanah dapat mengikat air hujan yang jatuh ke tanah dan mampu menahan derasnya aliran sungai di permukaan. Ketiga, sebagai penjaga permukaan lahan dengan akar tumbuhan yang kuat dapat menjaga dan menahan agar tanah tidak erosi dan longsor.
Kesimpulan dari tanaman cempedak. Tanaman cempedak atau kaktus senegar adalah tanaman buah tropis yang memiliki ciri khas morfologi yang membedakan dengan nangka. Buah bernilai ekonomi, kesehatan, industri, dan lingkungan. Perlu dilestarikan sebagai keanekaragaman hayati Indonesia. Is there any questions on that? Ya, nama saya Pak Yusuf, ayah Haris Nur ya. Kebetulan cempedak ini kesukaan saya, gitu. Jadi saya sangat memperhatikan gitu. Ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai dari buah, daun, pohon, bahkan akarnya aja bisa dibuat jamu gitu. Cuma tadi saya melihat di slide tadi itu untuk diameternya itu kok 30-60 meter ya. Mungkin mustahil kali ya. Mungkin senti kali ya. Oh iya sih. Besar, 60 meter. Iya benar. Kayak rumah. Ini kok Diameternya. Diameter. Sepertinya ada sedikit kesalahan. Iya. Di sentimeter. Iya, Sentimeter maksudnya ya. Iya. Iya. Jadi tolong dikoreksi nanti itu sentimeter ya. Nah, yang kedua, cempedak itu kan agak kecil melonjong gini ya. Kalau nangka itu kan gede gitu ya. Bisa nggak kira-kira cempedak itu jadikan besar gitu? Mungkin kan nggak, itu sempat dipelajari nggak gitu? Gimana? Memungkinkan. Memungkinkan bisa aja sih. Bisa. Terima kasih, mudah-mudahan suatu saat nanti ada cempedak yang gede berarti. Cempedak buat nangka. Ada benda-benda. Ada hadiah. Nggak usah. Nggak apa-apa. Bunda dulu lah. Silakan. Saya sudah nanya kalau kalian hanya baru. Iya. Kalau boleh mau nanya karena ada hadiahnya ya. Nanti dikasih pertanyaan yang menjawab hadiah. Jadi saya mau nanya, nama saya Ahmad Gaddafi, saya bapaknya Aiman. Kalau di situ dibaca cempedak mengandung getah yang pekat, apakah getah dari cempedak ini berbahaya? Ya, boleh kita diskusi terlebih dahulu ya. Boleh. Silahkan. Jadi jawabannya itu tidak berbahaya kecuali kalau kena mata. Kalau kena mata ya berbahaya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita ada pertanyaan nih buat orang-orang pulau. Benar ya, tidak semua ya, tidak semua. Masih muda. Iya, masih muda. 17 tahun. Iya. Pertanyaan pertama, dari mana asal buah cempedak? Oke, silakan. Dari Asia Tenggara. Apa spesifiknya? Boleh spesifikkan? Bisa ada dari Jawa, Kalimantan. Selain negara Indonesia, selain negara asal paling lama buah cempedak ya? Thailand. Thailand kurang tepat. Vietnam. Thailand dan Vietnam. Kurang tepat.
Pernah. Thailand ada. Oh di Thailand ada ternyata. Tapi yang di yang lebih spesifik itu Thailand dan Malaysia. ada satu lagi. Myanmar, Myanmar. nah ya. Jadi dibagi hadiahnya dibagi. Oh, Myanmar. Satu pertanyaan lagi. Dari kulit buah cempedak ternyata bisa dijadikan makanan. Makanan apa itu? Bijinya kali. Kulit. Dari kulit buah cempedak bisa menghasilkan sebuah makanan. Apa makanan itu? Pewarna bahan kuning ya maksudnya. Pewarna bahan makanan kuning. Bukan. Kurang makanan. Makanan dari makanan keripik. Dari kulit cempedak. Ya dari kulit sayur. Oh, Namanya apa? Saya Dari Kalimantan. Ini apa? Dari keripik. Ada kan ibu mandai. Ada yang tahu apa itu mandai? Sayuran yang itu ya. Ya. Tadi ada. Mandai. yang mana? Ini yang mana? Ibunya ada. Oh ada. Ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dulu, Bunda. Presentasinya bagus, suaranya lantang, percaya diri, materinya jelas ya, lengkap ya, materinya lengkap, dibawa sampai diri, terus penguasaan materinya juga baik, jadi banyak yang dihafalnya dan bisa dibacanya. Nah, terus mengaitkan dengan keislaman juga ada. Jadi tadi sudah baik secara keseluruhannya. Nah, mungkin baiknya nanti tambahkan dengan gestur yang luas ya, jangan terlalu tegang gitu. Senyumnya atau tangannya seperti itu ya. Masukan dari Ustaz. Yang lain Masuk Ustaz. sama-sama. Atas masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri presentasi ini, kita ada pantun loh. Jangan lupa ngomong cakep. Bahasa Jawanya 4 itu Papa. Bahasa Sundanya 10 itu 10. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa taala who has been giving us mercy and blessing until we can get this beautiful morning without any obstacles. Praise and celebration upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear parents, we thank you for gracing this occasion and we extend our warmest welcome to Advance New Year. Now we hope you all can understand and enjoy what we are going to share. Let us introduce ourselves, starting from me. Hi, my name is Junior Brian Adam Rashid.
Today I will recite Quran Surah Al-Baqarah 109 until 112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما لا تعلمون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم به bihi kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Today I work like Surah At-Tariq. My name is Ahmad Asbiel Mr. Ramadan. Today I work like Surah At-Tariq 1 until 7. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat-tarab innahu 'ala rajlihi laqadir yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir wasama rizaqir rajul wal arzati sadaq innahu laqawlun fasal wa ma huwa bil hazal innakum yakiduna kaida wa akidu kaida wa ma lil kafirina amru kaida. My name is Muhammad Ayandisi and I will recite Al-Qalam 1 until 15. Bismillah. Nun wal ma yasturun ma nabi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka ajran ghayra mamnun wa inna laka ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsiru bi ayyikum wal mahdum inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukazzibin wad'u law tudhina fa yudhinu fala tuti' kulla halafin mahin hammalin masya'in binamin lil khairi mu'tadin asir utulim ba'da zalim hanza malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ayat yang berkaitan tentang tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 22 dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit lalu dia memasukkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. The background. Islam views in the universe, including all kinds of plants and vegetations, not merely as resources, but as ayat kauniyah, signs of Allah's greatness and power spread throughout the universe. The Quran repeatedly draws humanity's attention to His creations, including the process of grain sprouting, plant growth, and tree fruiting, as Allah Subhanahu wa Ta'ala says, and it is He who sends down the water from the skies. Then we bring forth with it with vegetation of every kind, and from it we bring forth the green growth. Quran Surah Al-An'am ayat 99. Verses such as these provided the ideal foundation that every plant has spiritual value and the tangible evidence of the Creator's oneness and generosity. Since our presentation is targeted around the avocado, here are the origins of the avocado. The avocado tree is thought to
thought to have originated in the Tehuacán region of Puebla, Mexico, based on the discovery of this fruit of fruit fossils that indicate that the plant has existed for millions of years. Archaeological evidence from the Coxcatlan caves indicate that avocado trees have been growing since 9,000 to 10,000 years ago, and local people have been consuming them since that time. Research in Peru has also found avocado used in the sites of Norte Chico and Tabalong Muerto, which are thousands of years old. Avocado cultivation has been going on in Central and South America since around 5000 BC. Further evidence includes avocado-shaped water bottles in the city of Chanchan, which date back to around 900 AD. Furthermore, the oldest living records of avocados are found in Europe, including books by Martin Fernandez de Hechizo, 1519, and Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdez, 1526. Now, for a better understanding, let me speak in bahasa. Kami telah membuat rumusan masalah untuk menggampangkan pencariannya dalam bagian pentingnya yang dijadikan pertanyaan. Pertama, apa saja bagian utama tumbuhan, apa manfaat buat tumbuhan, apa fungsi bagian pohon alpukat, dan apa jenis bagian pohon alpukat. And now I will explain every part of the avocado tree for your better understanding and speaking bahasa. Bagian-bagian pohon alpukat yang pertama adalah akar. Pohon alpukat merupakan tanaman dikotil dengan akar tunggal yang dapat mencapai panjang 5 hingga 10 meter atau lebih tergantung varietasnya. Akar ini fungsi utama menyerap air dan hara dari dalam tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu, akar juga berperan menjaga kestabilan batang agar bisa tetap kokoh. Batang memiliki warna coklat yang bisa dipakai sebagai pewarna coklat dan memiliki percabangan yang banyak yang berfungsi untuk melekatkan daunnya alpukat. Maksudnya lagi, terus kita di daun alpukat bentuk tunggal dengan tangkai pendek berukuran 1,5 sampai 5 cm dan berbentuk bulat daun memanjang. Daun ini memiliki tekstur tebal menyerupai kulit, berujung dan berpangkal runcing, serta seringkali tepi daunnya menggulung ke atas. Daun dewasa berwarna hijau mengkilat dengan tulang menyirik dan dapat mencapai panjang 20 cm dan lebar 10 meter. Uniknya, daun muda memiliki perbedaan mencolok, yang itu berwarna kemerahan dan diselimuti rambut-rambut halus. Yang keempat ada bunga pohon alpukat termasuk bunga majemuk dengan kelamin ganda, yakni dalam satu bunga terdapat 2 kelamin, yaitu jantan dan betina. Bunga alpukat berbentuk menyerupai bintang, sementara penumbukannya biasanya dibantu oleh serangga, angin, hujan, serta hewan lain di sekitarnya. Buahnya pohon alpukat. Pohon alpukat tergolong sebagai buah buni dengan bentuk bulat-bulat dan panjang 5-20 cm. Kulitnya berwarna hijau atau kekuningan saat matang, terkadang dengan bintik ungu. Daging buah yang masak memiliki tekstur lunak dan berwarna hijau kekuningan. Dan ketebalannya bervariasi tergantung varietasnya. Ciri khasnya adalah biji tunggal yang besar di tengah. Berat alpukat umumnya berkisar antara 200 sampai 400 gram. Mentega dan berat rata-rata 600 gram per buah. Untuk ukuran, ditemukan buah ini dengan panjang sekitar 13 hingga 17 cm dan diameter 10 hingga 14 cm, dan ketebalan daging bisa mencapai 1,9 hingga 2,1 cm. Alpukat Wina. Alpukat ini merupakan jenis alpukat lokal yang dibudidayakan pertama kali oleh kelompok tani di Desa Butis, Kabupaten Semarang.
Pada dasarnya alpukat ini merupakan sebuah alpukat mentega dengan warna kuning yang hijau mengkilap dan tebal bentuk yang bulat, memiliki ukuran buah dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg per buah. Jumlah panen yang tinggi dan proses pembusukan menjadi alpukat ini paling populer dikonsumsi di berbagai belahan dunia. Yang kelima ada alpukat Mega Melati. Ada beberapa kelebihan dari buah alpukat Mega Melati ini. Dalam sekali panen satu pohon alpukat Mega Melati bisa menghasilkan 350 hingga 450 buah, atau setara 180 hingga 225 kg per pohon setiap tahunnya. Dan bobot buah 400 hingga 600 gram. Alpukat ini memiliki ketebalan daging 2 cm. Rasanya manis, ukuran kering lembut, dan daging seperti mentega. Alpukat ini merupakan salah satu jenis unggul dari alpukat yang berasal dari persilangan antara alpukat Kendal dan alpukat Pati. Alpukat Kendal memiliki ukuran yang tergolong lumpur dengan berat rata-rata 17 kg. Buah alpukat Kendal memiliki rasa yang lezat dengan tekstur yang tebal dan bulat. Uniknya dari jenis alpukat Kendal adalah daunnya dari pohon alpukat ini tidak disukai oleh ulat bulu, sehingga aman bagi Anda yang takut ulat. Manfaat buah alpukat. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Dalam 4 kg alpukat mengandung 64 kalori, 6 gram lemak, 3,4 gram karbohidrat, kurang dari 1 gram gula, dan 3 gram serat. Yang kedua, alpukat memberi efek kenyang yang lebih lama. Meskipun sebagian dari kalori alpukat adalah lemak, kandungan lemak di dalam alpukat ini adalah lemak sehat yang bagus buat tubuh. Lemak inilah yang membuat alpukat memberikan efek kenyang yang lebih lama. Alpukat meningkatkan kesehatan mata. Alpukat mengandung protein dan zeaxanthin yang melindungi mata dari kerusakan akibat sinar ultraviolet. Asam lemak platinum tunggal dalam alpukat juga membantu penyerapan antioksidan seperti beta karoten. Konsumsi alpukat secara rutin dapat membantu mengurangi risiko gangguan penglihatan akibat penuaan. Menjaga kesehatan dan alpukat mengandung beta-sitosterol yang terdapat pada berbagai tanaman. Meskipun beta-sitosterol memiliki struktur yang sama dengan kolesterol, fungsinya berkembalikan karena beta-sitosterol biasa menjaga kadar kolesterol sehat. Conclusion. The alphabet tree, scientifically known as Persia americana and native to Mexico and Central America, has a wide range of uses morphologically. This plant is characterized by a strong taproot system, woody stems, 6 single leaves, and produces berries with a single seed in the center. There are various superior avocado varieties popular in Indonesia, such as avocado mentega, Wina, Puki, Has, Mega Melati, and Kendil, which are famous for their delicious taste and soft texture. In addition to the fruit being rich in nutrients, including potassium, folate, and vitamins, and beneficial for heart health, eyes, and brain movement. Other parts of the avocado tree are also utilized, such as the trunk for fuel, the bark for dye, and the leaf for medicinal purposes. In short, the avocado tree is a highly valuable plant with uses ranging from ecological to health and economic. Is there any question, comment? Kalau ada yang bertanya nanti dikasih hadiah. Ya. Nama? Mau nanya. Iya, mau nanya. Perkenalkan, nama saya Mama Nakib. Saya mau nanya, kalau di buah alpukat itu, kalau matang, biasanya kan ada bintik-bintik hitam. Itu berbahaya enggak? Terus itu karena apa penyebabnya? Diskusi dulu.
Karena terlalu matang. Iya, oke. Setelah diskusi, jawaban yang kita dapat itu karena kalau yang salah aman karena kan sudah matang. Dan bintik ungu atau hitamnya keluar karena proses pertumbuhannya. Terlalu matang. Maaf jika salah. Ada lagi yang mau tanya? Ya, mau tanya apa Bu? Bismillah, saya Bundanya Faris. Masya Allah ya ini ya kelompoknya Aiman, Hasbi, sama Adam. Terus terang jadi tahu nih ternyata alpukat itu banyak macam jenis. Terus manfaatnya juga ternyata bagus banget ya. Karena selama ini yang kita tahu alpukat itu bikin gemuk, bikin gendut gitu kan. Ternyata Masya Allah manfaatnya luar biasa. Terima kasih ya untuk kelompoknya Aiman dan Adam dan juga Hasbi. Terus yang Bunda ingin tanyakan, alpukat ini kan termasuk buah musiman atau enggak? Buah Musiman atau bisa setiap saat ada gitu? Sepanjang tahun ada apa enggak? Kayak diskusi dulu. Masih satu pertanyaan, satu lagi. Masih ada pertanyaan lagi? Apa? Ya, tadi yang pertama kan Bunda nanya, alpukat itu termasuk buah musiman atau bisa didapatkan setiap waktu itu ada gitu kalau mau beli biasa gitu ya. Terus yang kedua, untuk penanaman alpukat ini, pohon alpukat ini, apakah harus di jenis lahan tertentu atau boleh di setiap tanah bisa ditanamin pohon alpukat gitu? Itu aja. Untuk yang kedua tadi kan ada di site yang ada biji. Katakan paling baik kemudian pada 200 sampai 1000 mdpl atau bukan di atas permukaan atau meter di atas permukaan air laut. Oh, jadi tidak disebar tanah ya? Dalam suhu 12,8 sampai 18,1 Celcius. 18,3 Celcius. Untuk yang pertama kita Ada bagus. Untuk yang pertama bisa di mana aja, tapi paling baik di daerah tropis atau subtropis, di tanah subur. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Ada boleh. Katakan dulu ya, saya Mama yang Adnan. Alpukat kan banyak ilmunya ya, manfaatnya. Di pasar juga banyak. Cuman sampai sekarang ini saya tuh masih bingung gimana caranya milih alpukat yang benar, karena kan kita nggak tahu ya dalamnya tuh ya. Mau keras, kita berkeras belum jadi makan. Jadi caranya gimana tipsnya? Pilihnya, Bu maksud pilihnya mana? Buahnya itu kita mau kalau mau beli. Jadi gimana cara milih alpukat yang bagus gitu. Yang bisa dikonsumsi. Setelah diskusi, paling baik alpukat kalau baik kalau dipegang itu kenyal dan kalau dijual ada bawah tunggal dikit. Baik, ya ada bawah tunggal kayak. So gitu kalau dipegang kayak kenyal gitu, jadinya bisa ditentuin kalau matang sudah matang atau tidak tanpa membuka alpukatnya. Berarti jangan yang keras ya. Ya, jangan. Baik-baik yang kenyal. Yang keras matang minggu depan. Nah itu saya kasih hadiah dulu bagi yang tadi bertanya. Ya, iya boleh. Ibu Irfan. Terima kasih. Jadi tutup pertanyaannya. Masih boleh pertanyaan nggak nih? Masih ada pilihannya nggak? Hadiahnya untuk yang orang tua bertanya sudah habis tapi ada. Oke deh. Ada hadiahnya. Tapi ada pertanyaan. Tapi ada pertanyaan
pertanyaan dari kita yang kasih hadiah. Oh ya. Sebelum ada pertanyaannya, Aiman sama Asi juga membawa jenis-jenis alpukatnya. Iya. Bagi. Satunya alpukat umum. Ini satunya alpukat mentega. Kasih lihat. Ini isinya alpukat dan ini isi alpukatnya berwarna kuning dan kenyal, tadi kenyal. Nah ini bijinya sangat besar. Ini biji ini sangat besar dan tunggal sendirian. ini sudah matang, soalnya saya pengen kenyal. Bisa dicicipin ya? Mau? Saya nggak bosan kok. Dan di sini ada contoh alpukat yang tadi nggak dijelasin kan, yaitu alpukat tampuk atau alpukat sigar. Ini sigar. Alpukat ini kalau dipegang kenyal artinya sudah matang. Terus agak ada bau. Alpukat ini berarti sudah matang, bagus, ya bisa dimakan. Bisa dibuktikan kali ya. Dan ada pisau. Dalam hati. Bisa apa? Alpukat sigar. Sigar atau lampu. Oh nggak ada di situ. Dan itu salah satu yang nggak ada dijelaskan. Oke. Sekarang pertanyaan dari kita. Dapat alpukat yang bisa jawab. Maksudnya pertanyaan dari kita. Pertanyaan apa? Surat apa yang berkaitan tentang tumbuhan? Ada yang punya? Ada yang punya jawaban? Suratnya aja ya? Ya suratnya aja. Al-Baqarah. Ya betul. Katanya meeting. Satu lagi ini. Bapaknya Paris dong. Oh, panas. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Sebutkan dua manfaat dari alpukat. Ada menarik. Dua manfaat dari alpukat. Untuk kesehatan. Ya. Terus yang keduanya untuk kecantikan juga bisa deh. Bisa. yang di Kurang spesifik. Terus Oh iya, Satu boleh, satu boleh. untuk kesehatan itu ibu ya ibunya Hasbi. Manfaatnya salah satunya itu untuk kesehatan, Ya. dimana dia bagus untuk kesehatan mata, kesehatan jantung, kesehatan kulit, Itu termasuk juga tadi yang disebutkan dengan Itu udah dulu. Udah. Dan pertanyaan terakhir. Oh ada lagi. Sebutkan tiga jenis alpukat. Aku apa? Masa balik ke Ini boleh. Ayo. Alpukat mentega, alpukat bitik, alpukat khas. Oke. Tiga kan? Tiga udah tiga. Udah. Iya. Saya dengar juga salah. Ulangi lagi. Sama sigar kalau Alpukat kecil. ulang lagi. Tambahin lagi. Nah itu mengenai selesai pertanyaan dari kita. Dari grup. Boleh ngasih memberikan apresiasi. Kalau bisa kasih masukan. Masukan apa? Memberikan umpan balik atau feedback ya terkait presentasi hari ini.
Ustaz yang menyampaikan apa yang sudah baik dan yang perlu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih kelompok satu ya. Kelompok satu. Ini yang Aiman sama Hasbi. Secara keseluruhan sudah lengkap materinya, jelas, dan penguasaan materi juga luar biasa. Aiman lancar sekali menyampaikan penjelasan dari tadi budaya juga ya. Ini penguasaan materinya sudah disiapkan cukup matang gitu ya, seperti apa tadi makan. Nah ini ya yang luar biasa ya, jadi banyak melihat perbedaannya gitu, tidak bak melihat kepedesan. Terus visualnya juga bagus, datanya lengkap, gesturnya juga baik. Aiman juga apa namanya, senyumannya gitu ya, menyampaikan itu enak sih. Kita juga mendengarnya nyaman gitu, enak gitu ya, ketika kalian menjelaskan tadi. Nah yang mungkin perlu dikuatkan tadi ketika membaca Al-Quran itu temponya jangan terlalu cepat, santai aja ya, santai, sehingga tidak ada kesalahan ketika membaca ayat. Yang kedua, tulisannya dari slide, kalau misalnya backgroundnya gelap, tulisannya terang, gitu ya. Tadi kan cukup banyak materinya ya. Backgroundnya hijau, itu ya. Tulisannya hitam, nah ini itu bisa dikontraskan nanti. Nah itu kayak sudah bagus. Mungkin itu dari Ustaz untuk Aiman Hasbi dan Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya. Sekarang kita akan mulai di selanjutnya. That's all from us. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa ta'ala who has given us mercy and blessings until we can come together in this beautiful morning without any obstacles. Praise and salutation to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has brought us from the darkness into the lightness. Dear parents, we are thankful for your gracing this occasion. We are delighted to welcome you all and extend the warmest welcome for those who have traveled from distance. It is a pleasure to have you all today. Let us introduce ourselves. My name is Fatan Arshad Tugraha. You can call me Fatan. I'm Imam Hasan Fadli Al-Mudir. You can call me Fadil. My name is Pendra Makaya Yuniawan and you can call me Neo. Before we present our presentation about the cultural project of Jetfoot, we would like to recite the Quran first, starting from me. I would like to recite Quran Surah Al-Baqarah 109 to 112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من
خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. And now I would like to recite Quran Surah Al-Qalam 1 until 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin adhim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilihi wa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khair mu'tadin asim utulim ba'da dhalika zanim kana dha malin wa banin iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. And now I would like to recite Al-Ma'arij 1 until 16. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah zil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wasbir sabran jamila innahu yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma taqumu as-sama'u wa takunu al-jibalu wala yas'alu hamima yubassarunahu yawaddu mujrimu law yaqtadi min adabi yawmidin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa basilatihi allati tu'wi wa ma fil ardi jami'an summa yunjir kalla innaha ladhu lazzatan lishawa. And now that we're finished reciting the Quran, we would like to present our presentation about agriculture project of the jackfruit. Jadi pohon nangka adalah latar belakangnya, yaitu latar belakang pohon nangka adalah asal usulnya dari India dan kemudian menyebar luas ke daerah tropis termasuk Indonesia, dan ia menjadi tanaman yang penting karena multifungsinya. Dan nangka atau Artocarpus heterophyllus memiliki nilai ekonomi dan dapat ditanam di berbagai daerah dan serta memiliki banyak manfaat dari buahnya, daun hingga kayunya. Lalu ada rumusan masalahnya atau problem formulation. Yang pertama, tools and materials atau alat dan bahan. Kedua, benefit of jackfruit atau manfaat buah nangka. Lalu ketiga, parts of the jackfruit tree and its functions.
atau bagian-bagian pohon nangka dan fungsi-fungsinya. Yang ke-1, alat dan bahan atau alat. Pertama, a camera or cell phone camera. Jadi foto kamera atau foto HP. Kedua, a ruler atau measuring tool, penggaris atau alat ukur tinggi. Yang ketiga, writing implements for taking notes. Jadinya alat tulis buat mencatat. Lalu kedua, materials atau bahan. Yang pertama, type of plant observed atau jackfruit. Reference materials in the form of electronic articles or the internet. Lalu ketiga, ada benefits of the jackfruit. Yang pertama, rich in vitamins and minerals. Jackfruit contains vitamin A, D, and C, like B1, B3, and B6, as well as minerals such as potassium, magnesium, and copper. The second one is source of antioxidants. It is packed with powerful antioxidants like vitamin C, carotenoids, polyphenols, and flavonoids, which protects the body from damage by free radicals and may help prevent chronic diseases. And the third is high in fiber. Jackfruit is a good source of dietary fiber, which provides healthy digestion, helps prevent constipation, and can contribute to lower cholesterol levels. Daun pada tanaman nangka. Daun pada tanaman nangka memiliki tulang daun yang berbentuk menyirip. Dan kondisi permukaan daun adalah licin mengkilat. Adapun ada beberapa fungsinya. 1. Tempat terjadinya proses fotosintesis. 2. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Panjang daun pada tanaman nangka ini memiliki kepanjangan sekitaran 24-25 cm. Batang pada tanaman nangka. Batang pada tanaman nangka termasuk jenis batang berkayu. Tinggi tanaman estimasi 4-8 meter. Adapun ada fungsi batang yaitu sebagai penjaga bagian lain seperti daun, bunga, dan buah, serta jalur transportasi untuk mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Akar pada tanaman nangka. Akar tanaman nangka termasuk jenis akar tunggal. Adapun ada fungsi akar yaitu menyerap air dan nutrisi, menopang dan melambatkan tanaman panah, menyimpan cadangan makanan seperti bibit, mengalir air dan nutrisi ke bagian atas tumbuhan. Kita memiliki fungsi khusus seperti menyerapkan temperatur dan sebagai alat perkembangan biakan vegetasi pada beberapa jenis tumbuhan. Buah pada pokok nangka. Buah pada pokok nangka berbentuk bulat dan agak ronjong. Fungsi buah pada tumbuhan adalah sebagai pelindung biji dan membantu penyebaran biji serta berbagai cadangan makanan berkecanduan. Buah nangka juga dapat beberapa jenis, salah satunya yaitu nangka madu. Hasil rekayasa genetik dari Malaysia dikenal dengan rasa buahnya yang sangat manis dan tekstur dagingnya yang renyah. Bunga pada tanaman nangka. Bunga nangka adalah bunga majemuk padat. Disebut padat karena saat dipegang mempunyai tekstur yang agak keras dan disebut majemuk karena terdiri dari susunan bunga kecil yang berkumpul di satu kesatuan. Adapun ada fungsi-fungsi bunganya. 1. Sebagai alat pelindung organ reproduksi. 2. Sebagai alat perkembangan. Lalu juga ada ayat yang berkaitan dengan tanaman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in
حاضرا فأخرجنا منه حاضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النحل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم وفي ذلك لآية إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون, which means, and he is the one who sends down rain from the sky, causing all kinds of plants to grow, producing green stalks from which we bring forth clustered grain, and from palm trees come clusters of dates within reach. There are also gardens of grapevines, olives, and pomegranates, similar in shape but dissimilar in taste. Look at their fruit as it yields, and it ripens. Indeed, in these are signs for people who believe. Quran Surat Al-An'am verse 99. Kesimpulannya adalah tanaman nangka yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu jenis tanaman yang ada di Indonesia. Tanaman nangka memiliki beberapa manfaat seperti menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang, dan baik buat kesehatan mata. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semestinya dijadikan bahan pembelajaran untuk dipikirkan oleh manusia. Manusia memanfaatkan sumber tumbuhan, sumber makanan, dan obat-obatan, sehingga manusia harus menjaga semua tanaman agar tercipta keseimbangan lingkungan. Is there any questions, Mom and Dad? Adakah? Saya namanya Liu. Mamanya untuk tadi mungkin saya kelewat ya, untuk buah-buahan nangka ini apa aja bentuk pengolahannya yang bisa kita langsung makan. Ada nggak pengolahannya itu apa aja untuk buah nangka ini? Buahnya aja. Diskusi. Let us discuss. Yes. Mengkonsumsi buah nangka mungkin tepatnya. Iya. Manfaat buah nangka. Oke, Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus, tapi sepertinya kami bertiga tidak mengetahui jawabannya. Buah nangka untuk apa? Buah nangka, buahnya apa? Cara mengkonsumsi buah nangka. Fungsinya. Fungsinya. Manfaatnya apa? Cara menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan mata, dan atau makanan untuk apa buahnya itu bisa dimakan cara mengkonsumsinya gimana, cara makannya gimana, buah nangka jadi katanya gimana makannya? Dipotong terus Terusin, potong.
dipotong, habis itu bisa dimasak. Oke. Habis itu makan apa isinya? Keripik. Dimakan langsung bisa nggak? Udah, harus pada Iya. Ada lagi bunda atau ayah? Oh, ada bunda, silakan boleh yang bertanya. Ini presentasi tentang kuah nangka. Ngomong-ngomong, kalian sudah pernah nyobain belum kuah nangka? Tahu rasanya seperti apa? Warna masalah paling nggak terlalu ingat, tapi rasanya agak manis. Ya berarti bisa langsung dimakan. Terus dia ada aroma tertentu apa tidak seperti durian mungkin? Aromanya menyengat. Ada, tapi saya agak lupa. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi Bunda tahu kenapa kalian tidak begitu bisa menjelaskan karena kalian tidak begitu paham tentang kuah nangka itu sendiri. Rasanya apa ya? Sebaiknya sebelum presentasi kemarin kita harus nyobain nih kuah nangka itu seperti apa biar kita tahu cara konsumsinya. Karena ini kan mengandung vitamin, mengandung gizi, kesehatan badan dan mata. Sebaiknya kita harus mencoba untuk makan. Dan kita harus paham itu apa yang kita presentasi ini. Masukkan ya itu yang di sini. Oke sudah ya, sekarang kita akan tanya ayah bunda yang benar, jawabannya akan mendapatkan hadiah. Semangat ya, semangat. Jadi pertanyaan pertama, apa saja bagian-bagian pohon nangka? Daun, gitu. Batang, akar, biji, buah, gitu-gitu. Iya. Benarnya? Jadi Assalamualaikum, nama saya Mama Nakib. Bagian-bagian tanaman nangka itu biasanya ada daun, batang, akar, ya kan? Terus di buahnya, biji, itu enggak? ada satu lagi. Dahan, bunga. Oh, ya. Tak berbuah, tak berbuah. Oke. Dapat tadi ya. Cepat yang tanya juga yang ditanya apa yang tanya kasih juga. Yang bertanya tadi dikasih. Ini. Udah Hasbi. Terus bunda siapa? Riu. Bundanya Nakib. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Sebutkan satu jenis tanaman nangka. Nangka madu kan juga. Benar nggak? Nangka madu benar nggak? Oh, saya bundanya Aiman. Nangka madu benar nggak? Benar. Cepat lagi. Terima kasih ya, Mbak. Iya benar. Saya mamanya Liga dari Benar. Sebelum close ini
masukan komentar dulu ya. Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya nih luar biasa nih kelompoknya kelompok 5 ya. Dan Leo ada sama Matan. Saya tadi menyimak dari awal sampai akhir ya. Pertama yang sudah baik itu baca Qurannya bagus. Jadi ya bacanya Qurannya tampil, tenang gitu ya, tidak buru-buru gitu. Terus mengaitkan dengan keislaman juga bagus tadi. Ayatnya hafal, bahkan terjemah bahasa Inggris juga hafal. Insyaallah. Jadi kan yang tadi menjelaskan dalil tentang tanaman itu, ayatnya surat Al-An'am itu luar biasa. Hafal dan translate bahasa Arabnya juga, bahasa Inggris juga lancar. Bagus. Nah ini informasi materinya juga baik. Secara tampilan juga bagus. Terus kelengkapan data juga bagus. Nah, mungkin yang alangkah baiknya tadi yang dari Bunda Hasbi ya, sebelum tampil makan angka dulu. Gitu ya, paling tidak nyicip gitu ya. Tadi sih mau beli tapi nggak bisa. Nah, itu ya. Untuk next ke depan, kalau saya mau beli apa namanya, untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin asing buat kita ada. Oh kita merasakan gitu. Kan asing nih nangkap buat kalian ya. Mungkin baru dulu pernah tapi agak lupa gitu ya. Bisa di-update lagi nih dengan cara dicip gitu ya. Oh kayak gini. Mungkin itu dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's all from us. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us mercy and blessings until we can get together in this beautiful morning without any cost, without any obstacles. Praise and salutations to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness into the lightness. Dear parents, we thank you all for gracing this occasion. We are delighted to welcome you all and extend our warmest welcome to those who have traveled from distance. Let us introduce ourselves. My name is Arabella Fadi Pramodya. You can call me Abu. My name is Manifar Boksal Sejati, Datuk Dewasa. My name is Dafat Aris Khalif. Now I will listen from Al-Baqarah chapter 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا وأول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون الله عزيز. Lalu saat surah Al-Baqarah ayat 70 atau 70. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala amru yawma hatta tattaba amilatahu. Inna lillahi wa inna qul in tabata ahwa'ahum ba'dallati ja'aka min al-ilmi ma lam yullahu waliyyan wa nasiran. Allazina atainahum kitabun yatlunahu tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil
Abdul Rizal Salat Al-Barat Rangkau Bismillahirrahmanirrahim. La toksimu bihadza Tuhan Ayyum bihadza Mawar didi wa ma'amara Alakman insan Bigawat Ayah sabukan Yang tiru alaihi ahad Ya bukan Aktumah lalu badan Ayah sabukan Lam yarohu Ainahi Sabukan Lam yarohu Ahad Ajakan lahu Ainahi Manisau wasapatahi Wahadaina hum najadahi. Tuan pengamat, saya dapat melakukan pengamatan mengidentifikasi dan mendokumentasi berdasarkan karakteristik jenis dan tanaman ketapang dengan metode pengamatan langsung dari pihak yang sama dan untuk membuat menu. Unsur-unsur keimanan, bukti kekuasaan Allah, bagi tumbuh kehidupan yang beragam dan teratur, menunjukkan kekuasaan Allah. Rezeki dan takdir, tanaman mengajarkan rezeki berasal dari Allah dan pertumbuhan mengikutinya takdirnya. Awal jaya, menanam pohon adalah sedekah yang panen terus mengembangkan setelah kematian. Tawakal dan ikhtiar dibutuhkan usaha keras, tapi hasil akhirnya jasa diserahkan kepada Allah. Perumpamaan, Al-Quran menggunakan tanaman sebagai kiasan untuk imanan yang kokoh dan berbuah. Hadis surat yang berkaitan. Yumbitu lakum bijazal awal zaitun awal tinahir awal kubnan dan min kulli samawat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Terjemahan, dengan air hujan itu yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Bagaimana cara mendasar tanaman dalam tanpa dengan cara pengamatan langsung di area objek kompak? The background of the ketapang is a native plant of Southeast Asia and is commonly found in this region, except for Sumatra and Kalimantan, where it is relatively rare found in the wild. The tree is commonly planted in northern Australia and Polynesia, as well as India, Pakistan, Madagascar, East Africa, and West Africa, Central America, and South America. Alat dan bahan, kamera foto atau kamera HP. Lembar pengamatan berbentuk magnetik, menggaris alat benda dengan garis. Dan pelaksanaan 2025 pukul 10 sampai dengan 11. Berdasarkan pengamatan, pelaksanaan pasti selama 30 sampai 40 menit. Akan dikonsultasikan kepada jenis tanaman ketapang dari sekitar area tempat penanaman daun asal menggunakan data dari instruksi dan tempat tanaman ketapang di sini. Pengumpulan data identifikasi nama lengkap tanaman dari buku atau internet dengan catat namanya dan fasilitas perkataan. Tujuan mendapatkan hingga 9 spesies. What is the ketapang tree? A bottle-shaped tree with a broad, dense, and border-like canopy, often growing in coastal areas but adapting well to various tropical environments. Pohon ketapang. Bentuk tulang pohon ketapang mirip seperti tulang ikan. Dengan tulang induk besar di pangkal, kondisi permukaan daun ketapang saat diraba adalah berbulu halus di bagian bawah dan mengkilat di bagian atas. Panjang daun ketapang adalah 27,5 cm. Drama pada kata kontens konten ini kontens kompon stabilitas dan function
seimbang, yaitu memiliki akar utama yang lebih besar daripada yang lain. Fungsinya menopang pohon menyerap air dan mineral dari tanah serta mencegah erosi tanah. Bunga ketapang memiliki ukuran yang sangat kecil. Fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan alam. Klasifikasi pohon ketapang. Rantai divisi Mangoliophyta, belas Mangoliopsida, Orientalis, Mangoliopitasnya, Terminalia, spesies Terminalia ketapang. In conclusion, the Katapang tree or Indian almond tree is characterized by a straight and tall trunk and outstretching branches that form a canopy. The Katapang tree has various ecological benefits. Any questions from the Saya ada Aiman mau nanya, pohon ketapang ini mempunyai buah atau tidak? Punya buah, bisa dimakan? Bisa dimakan? Diskusi dulu. Voting. Thank you for the time. Pertanyaan yang bagus, Pak. Jawabannya bisa dimakan ya, bisa dimakan. Terima kasih. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Itu bunda siapa? Bunda siapa? Saya buahnya bisa dimakan nggak? Bisa dimakan, Pak? Bisa. Bahasanya apa? Diskusi. Voting. Kita sudah telah berdiskusi dan jawabannya berasa pahit. Ada fotonya nggak sih buah ketapang? Di sini nggak ada. Karena tante juga nggak tahu kayak gimana bentukannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada lagi aku deh saya. Saya bundanya Aiman. Tadi di slide presentasinya ada disebutkan bahwa ketapang tree is like a canopy. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan maksudnya gimana ya sebagai canopy itu? Pertanyaan yang bagus. Diskusi lagi. Diskusi aja tuh. Bisa apa bisa jawab langsung? Kanopi itu kayak daunnya bentuk seperti payung. Bikin teduh kali ya? Iya. Jadi ada fungsinya ya. Terima kasih. Ada yang ingin lagi? Banyak berarti. Hadiahnya banyak. Menambahkan dari masukannya sedikit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir buat kelompok 2. Ini kelompok 2 materinya yang pertama
dan ini banyak di sana ya, dan berarti udah progres semuanya seperti apa. Tadi slide-nya sudah bagus, menarik untuk dilihat dan dibaca, dan jelas ya, gambarnya ada tulisannya sebagainya, sehingga kita yang menyimak juga bisa memahami ini. Dan penguasaan materi juga bagus, bacaan Qurannya bagus, sakit, bacaan Qurannya tidak tergesa-gesa, lancar juga ya sebenarnya. Terus datanya juga lengkap. Nah, kerjasama juga bagus nih, ada diskusi tadi. Yang mungkin bisa boleh Mas izin ngasih masukan nih, suaranya mungkin bisa dilantang lagi ya, lebih keras lagi supaya terdengar ke Bunda Hasri di belakang. Nah, ya, jadi segi suaranya mungkin bisa di up lagi, volumenya. Mungkin itu dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.